Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Fidina Bita Sabara dengan NIM 210301059. Saya Saida Diana dengan NIM 210301054. Saya Hana Andi Kurniawati dengan NIM 210301083. Saya Wahyu Putri Utami dengan nomor NIM 210300106. Kami di sini akan mempresentasikan tentang lingkungan dan budaya organisasi. Lingkungan dan organisasi bisnis. Lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Contoh sederhananya, perubahan pajak yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah berpotensi membuat pelanggan membeli produk dalam jumlah yang sedikit daripada yang Anda jual. Lingkungan organisasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada lingkungan internal organisasi, yang kedua ada lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan internal organisasi adalah berbagai pihak yang terkait langsung dalam kegiatan organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program dan kebijakan organisasi. Yang termasuk lingkungan internal organisasi adalah yang pertama ada pemilik organisasi atau yang disebut dengan owners, yaitu mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik organisasi akibat adanya penyertaan modal dan ide. Yang kedua, tim manajemen atau yang disebut dengan board of manager of director, yaitu orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan yang dinyatakan sebagai pengelola organisasi. Yang ketiga, pekerja atau yang disebut dengan employees, yaitu unsur sumber daya manusia yang sangat dominan dalam sebuah organisasi karena biasanya jumlahnya yang sangat besar. Yang keempat, lingkungan fisik organisasi atau yang disebut dengan physical work environment, yaitu orang-orang atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Tidak hanya orang-orang, tetapi juga ada sumber daya uang, sumber daya alam, maupun sumber daya informasi. Lingkungan eksternal organisasi adalah lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional. Dalam kegiatan operasional perusahaan, berhadapan dan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait. Lingkungan mikro perusahaan terdiri dari satu pelanggan atau customer, yaitu mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Perusahaan akan dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan berkembang bila ia dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 2. Pesaing, yaitu organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. 3. Pemasok, yaitu pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. Dalam memproduksi barang atau jasa, perusahaan sangat memerlukan peran supplier karena untuk menyediakan bahan baku, bahan penolong, peralatan dan input lain yang mendukung proses produksi. 4. Partner strategis, yaitu perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita. 5. Regulator, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak. 6. Pemerintah, yaitu pihak yang atas legitimasi politik di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Lingkungan mikro terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan lokal dan lingkungan internasional. Lingkungan internasional adalah lingkungan yang lebih luas dari sebuah negara yang praktiknya akan mempengaruhi kegiatan perusahaan. Dia dapat menjadi peluang karena negara lain dapat dijadikan lokasi guna perluasan pasar atau perluasan jumlah pelanggan di luar negara. Tetapi lingkungan internasional juga dapat menjadi tantangan atau ancaman karena kegiatan bisnis internasional juga melibatkan para pesaing di luar negara yang mungkin melakukan kegiatan bisnis yang sama dengan perusahaan kita.
Bentuk kegiatan bisnis internasional terdapat 4 macam, yaitu 1. Kegiatan ekspor-impor. Ekspor adalah kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa di sebuah negara oleh perusahaan dan menjualnya ke negara lain atau dipasarkan ke negara lain. Impor. Impor adalah kegiatan dalam mendatangkan barang dan jasa dari negara lain atau negara luar ke sebuah negara di mana perusahaan tersebut berada. 2. Lisensi atau licensing. Lisensi pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian di mana sebuah perusahaan memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan merek, teknologi, hak paten, atau aset lainnya. Sebagai kompensasinya, perusahaan yang menggunakan hak perusahaan lain biasanya diharuskan membayar hak lisensinya berupa sejumlah uang tertentu sebagai kesepakatan yang dibuat. 3. Partner strategis atau International Strategic Alliance. Partner strategis, bagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, merupakan salah satu bentuk kerjasama antara perusahaan secara internasional untuk dapat melakukan kegiatan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu bentuk spesifik dari partner strategis adalah joint venture. Joint venture adalah bentuk kerjasama bisnis di mana perusahaan yang berpartner melakukan pembagian kepemilikan atau sharing ownership dalam menjalankan sebuah bisnis atau yang umumnya baru. 4. Investasi langsung atau direct investment. Investasi langsung adalah salah satu bentuk kegiatan bisnis internasional di mana sebuah perusahaan membeli sebagian atau keseluruhan aset atau melakukan investasi di sebuah perusahaan di suatu negara tertentu. Faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional. 1. Kontrol dalam perdagangan internasional. Ada 2 jenis kontrol perdagangan internasional yang biasanya dilakukan oleh sebuah negara, yaitu kuota dan tarif. Kuota merupakan pembatasan jumlah barang diperjualbelikan secara internasional, sedangkan tarif merupakan pembebanan pajak kepada setiap barang diekspor maupun impor. 2. Komunitas ekonomi internasional. Komunitas ekonomi adalah kelompok yang terdiri dari berbagai negara yang bersepakat untuk mengurangi kendala-kendala dalam perdagangan internasional. 3. Perbedaan budaya antar negara. Perusahaan perlu memahami adanya perbedaan antar budaya di setiap lingkungan yang berbeda, terutama lingkungan internasional, agar dapat lebih jauh memahami apa yang sebenarnya dianut oleh masyarakat setempat. Hambatan dalam bisnis internasional. 1. Tarif bea masuk dan batasan perdagangan. Tarif ini merupakan pajak yang dikenakan untuk setiap barang yang diperdagangkan. 2. Perbedaan bahasa dan kultural. Bahasa merupakan alat komunikasi yang vital untuk menjalin relasi dan kerjasama di negara lain, baik secara lisan maupun tertulis. 3. Kondisi politik dan hukum undang-undang. Hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara lain juga bisa menghambat bisnis internasional karena terbatasnya hubungan bisnis dari kedua negara tersebut. 4. Hambatan yang berkaitan dengan operasional. Hal ini mencakup masalah operasional seperti transportasi atau pengangkutan barang, peraturan atau kebijakan negara lain, dengan perbedaan tingkat harga upah. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntunan organisasi atau perusahaan, sehingga mampu membedakannya dengan organisasi lain. Unsur-unsur yang terdapat dalam budaya terdiri atas 1. Ilmu pengetahuan 2. Kepercayaan 3. Seni 4. Moral 5. Hukum 6. Adat istiadat 7. Perilaku atau kebiasaan norma masyarakat 8. Asumsi-asumsi dasar 9. Sistem nilai 10. Pembelajaran atau pewarisan 11. Masalah adaptasi eksternal dan integrasi mengatasinya. Budaya organisasi tercakup beberapa hal, diantaranya yaitu 1. Asumsi dasar. Dalam budaya organisasi, terdapat asumsi dasar yang dapat berfungsi sebagai pedoman bagi anggota maupun kelompok dalam organisasi untuk berperilaku. 2. Keyakinan yang dianut. Dalam budaya organisasi, terdapat keyakinan yang dianut dan dilaksanakan oleh para anggota organisasi, mengandung nilai-nilai yang dapat berbentuk slogan atau moto, asumsi dasar, tujuan umum organisasi,
atau perusahaan atau prinsip-prinsip yang menjelaskan usaha. 3. Pemimpin atau kelompok dan pengembangan. Budaya organisasi sangat membutuhkan pemimpin untuk mengembangkan perusahaan tersebut. 4. Pedoman mengatasi masalah. 5. Berbagi nilai. 6. Pewarisan. Anggota organisasi pada diwariskan kepada anggota-anggota baru dalam berorganisasi. 7. Penyesuaian. Perlu penyesuaian anggota kelompok terhadap peraturan yang berlaku dalam kelompok atau organisasi tersebut. Contoh budaya yang harus diketahui diantaranya yaitu 1. Kerapian administrasi. Budaya organisasi dalam hal kerapian administrasi merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam organisasi, baik itu dalam hal surat menyurat, pengelolaan keuangan, pendapatan karyawan, barang masuk atau keluar, dan lain sebagainya. 2. Pembagian wewenang yang jelas. Hal ini merupakan kunci yang dapat menentukan keberhasilan akan kinerja dalam perusahaan. Jika tidak ada pembagian akan kinerja, mungkin para anggota atau para karyawan dalam perusahaan tersebut akan kebingungan mana yang dijalankan dan dikerjakan dan mana yang tidak. 3. Kedisiplinan. 3. Kedisiplinan. Kedisiplinan adalah contoh budaya organisasi yang melekat di mana saja, baik dalam perorangan dan kelompok, dimanapun ataupun merupakan karakteristik dan sifat dari orang-orang atau kelompok yang sukses. 4. Inovasi. Budaya organisasi kebanyakan akan memajukan anggota tim untuk melahirkan ide-ide kreatif dan inovasi baru. Tujuannya agar dapat memajukan organisasinya. Fungsi utama budaya organisasi. A. Sebagai pembatas pembeda terhadap lingkungan organisasi maupun kelompok lain. B. Sebagai perekat bagi karyawan dalam suatu organisasi. C. Mempromosikan stabilitas sistem sosial. D. Sebagai mekanisme kontrol dalam memandu dan membentuk sikap serta perilaku sosial. E. Sebagai integrator. F. Membentuk perilaku bagi karyawan. G. Sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok organisasi. Fungsi bisnis. 1. From utility. From utility merupakan fungsi produksi yang mana sebuah bisnis tersebut menghasilkan suatu barang atau jasa dibutuhkan oleh masyarakat. 2. Place utility. Place utility merupakan fungsi distribusi yang mana sebuah bisnis itu menyalurkan suatu barang maupun layanan atau jasa ke lokasi terdekat yang dijangkau. 3. Possessive utility merupakan fungsi penjualan di dalam bisnis. 4. Time utility. Time utility merupakan fungsi penyimpanan serta juga pemasaran di dalam bisnis. Karakteristik dunia perekonomian, bisnis ini mempunyai suatu karakteristik diantaranya sebagai berikut. 1. Lembaga atau jual institusi dan atau organisasi sosial serta ekonomi. 2. Berhubungan dengan segala macam barang serta jasa memenuhi kebutuhan manusia. 3. Mencari laba atau profit. 4. Menentukan harga yang sesuai. 5. Akan terdapat suatu kemungkinan di dalam mengalami kerugian. Terdapat 3 hal penting di dalam bisnis diantaranya. 1. Menghasilkan barang serta jasa. 2. Mencari profit. Dan 3. Memaksimalkan kebutuhan konsumen. Tujuan utama dari seluruh bisnis adalah untuk mendapatkan laba dengan cara memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan pelanggan.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.